Dr. Meta yang sudah turut Selamat sore, hadir. Dokter Dono. Selamat sore juga, Sobat Instagram IDAI semua. Walaupun barusan senang jantung ya, Iya dok, dikarenakan mati lampu mendadak. oke dok. Jadi apa namanya topik sore ini adalah cara mudah cegah stunting. Ini juga tidak luput dari topik Hari Gizi Nasional, yaitu mencegah kita bersama gerakan bersama mencegah stunting dan obesitas. Tapi pada sore ini kita akan mengobrolnya tentang cara mudah cegah stunting. Nah dok, mungkin ada Ya, juga sobat Instagram Idai yang baru join atau baru memperhatikan kenapa sih stunting tuh menjadi topik hangat pada saat ini. Kalau boleh dok, coba di eh, kira-kira stunting tuh apa ya dok? Supaya sobat Instagram Idai dapat. oke. Oke, terima kasih Dokter Dono. Mungkin memang kita harus tahu dulu nih ya sebetulnya apa sih yang disebut dengan stunting karena saya yakin zaman sekarang banyak banget gitu kata stunting yang sering didengar oleh sobat Instagram IDAI. Nah, kalau berdasarkan WHO, sebetulnya stunting adalah panjang atau tinggi badan berdasarkan usia dan jenis kelamin yang ada di bawah -2 standar deviasi pada kurva WHO atau disebut stunted yang disebabkan oleh karena kekurangan nutrisi kronik atau berkepanjangan. Biasanya hal ini berhubungan dengan kondisi sosioekonomi yang lemah atau berhubungan dengan kesehatan dan nutrisi ibu hamil yang lemah, bisa juga berhubungan dengan penyakit berulang dan atau praktek pemberian makan pada bayi atau anak yang kurang tepat. Nah, kenapa sih kok semua orang begitu concern terhadap stunting? Karena stunting ini memiliki banyak dampak, bukan hanya dampak jangka pendek tapi juga dampak jangka panjang. Begitu, Dok. Oke dok. Nah dok, kemudian Hmm. sebenarnya kalau di Indonesia sendiri tuh kira-kira seberapa banyak dok anak stunting yang saat ini diketahui ya dok, sehingga Hari Gizi Oke. Nasional ini menjadi topik yang diangkat dok. Berdasarkan data riset kesehatan dasar di tahun 2018, data anak pendek dan sangat pendek yang ada di Indonesia itu adalah sekitar 30,8%. Memang sedikit menurun dibandingkan Riskesdas di tahun 2013 yang mencapai 37,2%, tapi tentu ini masih terbilang tinggi. Karena Oke. kalau kita bayangkan berarti 1 dari 3 balita di Indonesia itu pendek gitu. Jadi oleh karena itu jelas inilah yang kemudian menjadi pusat atau menjadi perhatian banyak pihak. Oke, baik. Berarti cukup tinggi ya dok, sebenarnya Ya, kasusnya di Indonesia ini. Nah, kemudian dok, kira tadi dokter juga menyebutkan ada faktor yang mempengaruhi ya dok. Kira-kira faktor-faktor apa saja sih dok yang bisa menyebabkan stunting pada anak dok? oke, jadi ada banyak sebetulnya ya faktor resiko yang dapat menyebabkan stunting. Salah satu di antaranya adalah nutrisi dan juga kehamilan ibu hamil yang lemah. Bisa juga disebabkan karena riwayat lahir prematur, karena riwayat berat badan lahir yang rendah, itu adalah beberapa faktor risikonya, termasuk juga praktek pemberian makan pada bayi atau anak yang kurang tepat. Yang paling banyak atau yang paling sering ditemui adalah ya ini nih praktek pemberian makan pada bayi dan anak Oke, terutama di 1.000 hari pertama kehidupan. oke. Baik dok. Nah, terkait 1.000 hari pertama kehidupan dok, mungkin banyak sobat Instagram Idai juga yang belum mengetahui dok kira-kira durasinya dari kapan sampai kapan ya dok 1.000 hari itu dok. Baik, 1.000 hari pertama kehidupan itu dimulai sejak janin masih berada dalam kandungan hingga seorang anak berusia 2 tahun. Kenapa jadi 1.000 hari? Kalau kita iseng-iseng hitung nih, dari saat hamil anggaplah 9 bulan. 9 kali 30 sama dengan 270 hari ditambah dari anak itu lahir hingga 2 tahun, anggaplah 365 kali 2, 730. 270 ditambah 730 jadinya kurang lebih sekitar 1.000. Nah, kenapa kok 1.000 hari pertama dalam kehidupan ini begitu pentingnya? Kita tahu bahwa 1.000 hari pertama kehidupan merupakan golden period. Ada juga yang menyebutnya sebagai window of opportunity. Karena pada periode ini terjadi pertumbuhan dan perkembangan yang paling pesat dibandingkan dengan kelompok usia lainnya. Terutama organ otak. Asal kita tahu aja nih, otak kita saat ini, otak kita manusia, itu sebetulnya 80%-nya sudah terbentuk di 1.000 hari pertama. Oleh karena itu, 80% ini kan
banyak banget gitu ya. Iya dok. Sehingga penting untuk dijadikan pondasi kalau ingin tumbuh kembang yang optimal, ya di 1000 hari pertama kehidupannya ini dioptimalkan juga dong, gitu. Iya, iya dok. Baik. Berarti sejak dari dalam perut ibu pun sangat berpengaruh ya dok terhadap kejadian stunting ini. Oke. Betul. Karena kan 1000 hari pertama dimulai sudah sejak di dalam perut ibu. Oke, baik dok. Ya, dok. Tadi salah satunya juga disebutkan adalah ini ya dok, praktek pemberian makan. Nah, di kolom Q&A kita sudah banyak nih dok pertanyaan yang masuk. Nah, yang terbanyak kalau saya lihat adalah terkait praktek pemberian makan. Mungkin saya coba bacakan ya dok. Mungkin pertanyaan pertama Silahkan. dok, dari Dian Fatahilah nih dok. Jadi sobat Instagram Midai ini memiliki bayi usia 6 bulan dok. Nah, beliau mengkhawatirkan awal-awal makannya masih bisa baik nih dok, sekitar 2 sendok makan. Tapi dalam beberapa bulan terakhir makannya berkurang dan beliau khawatir anaknya rentan menjadi stunting. Nah, bagaimana pendapat dokter dok? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sebetulnya kalau membicarakan soal porsi, kita perlu tahu bahwa sebagai orang tua, kewajiban kita adalah menyediakan makanan yang bernutrisi seimbang dan bervariasi sesuai dengan kebutuhan menurut usia. Sementara mau berapa banyak yang dihabiskan, anaknya mau makan segimana, itu adalah 100% hak anak. Itu dulu deh yang pertama. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya ternyata dengan berkurangnya porsi makanan anak, karena sebelumnya dia mau nih, lumayan banyak, tapi kok kemudian berkurang, dan ini sudah mempengaruhi pertumbuhannya, dalam artian kenaikan berat badannya sudah mulai seret nih, pasti karena asupan makannya yang kurang, contohnya begitu ya. Nah, ini harus dicari tahu ada apa, karena pasti ada sesuatu yang kita harus cari tahu kenapa. Saran saya segera konsultasikan ke dokter, karena ini bisa banyak sekali penyebabnya. Mungkin ada infeksi, mungkin ada misalnya nih yang sering kali terjadi, tumbuh gigi, jadi anak jadi ogah-ogahan makan tiba-tiba, atau ada kondisi-kondisi lain yang tentu harus dicari tahu terlebih dahulu. Biasanya dokter akan menanyakan dulu nih awalnya bagaimana aturan makannya, apakah sudah diikuti dengan baik? Kalau belum, coba diikuti dulu dengan baik. Kalau sudah konsisten aturan makannya, kemudian jadwalnya sudah, durasi makan sudah dibatasi, kemudian juga tidak ada distraksi, tapi kok porsi makan menurun, berpengaruh pula terhadap pertumbuhan, kita tetap harus mencari tahu ada apa kiranya, segera konsultasi ke dokter ya Bu. Oke, makasih dok. Nah, sama-sama. Dok, ini juga banyak sobat Instagram Midai dok yang khawatir kalau anaknya mulai gerakan tutup mulut dok. Nah, jadi apa namanya sering ditanya, dok gimana anak saya kenapa GTM ya dok? Nah, itu gimana dok kalau kita menghadapi sobat Instagram Midai yang punya keluhan seperti ini dok? Betul, saya yakin sekali bahwa GTM atau gerakan tutup mulut ini adalah mimpi buruk untuk semua orang tua gitu ya. Kayaknya panik banget rasanya kalau anak udah mulai nggak mau makan. Termasuk juga sobat Instagram IDAI mungkin perlu mengetahui bahwa GTM atau gerakan tutup mulut ini sebetulnya bukan istilah medis. Jadi kalau saya ditanya sebetulnya GTM itu apa sih dok? Waduh, saya juga nggak tahu ya pastinya apa. Yang jelas gerakan tutup mulut ini merupakan istilah yang biasanya disebut oleh sobat Instagram IDAI ini yang punya anak yang mengalami kesulitan makan. Dan range-nya itu ada banyak sekali ya, mulai dari benar-benar tutup mulut, atau mau sih makan tapi cuma sedikit, atau mau makan tapi lama makannya, mau makan tapi diemut, mau makan tapi dilepeh, atau pilih-pilih makanan. Ini ada banyak sekali range dari istilah GTM yang dikenal oleh sobat Instagram IDAI. Nah, yang pertama kali harus dievaluasi pada saat anak kita mengalami gangguan makan atau mengalami susah makan adalah bagaimana dengan aturan makannya. Kita harus menerapkan aturan makan ini secara konsisten karena semuanya ada pastinya ada fungsinya gitu ya, ada kegunaannya. Sebagai contoh, kita tahu dalam aturan makan, jadwal makan harus dibuat secara teratur. Sebetulnya untuk apa sih ini? Ini fungsinya adalah untuk mengenalkan atau untuk melatih bayi mengenali sinyal lapar dan kenyang. Karena sinyal lapar dan kenyang ini juga perlu dilatih. Kemudian kenapa sih kok harus tanpa distraksi? Ini pun juga tujuannya sama sebetulnya untuk melatih bayi atau melatih anak mengenali sinyal lapar dan kenyangnya. Jika kita sudah bilang nih,
udah tahu dok aturan makan, alah udah katam lah, udah diikuti semua, udah konsisten, udah disiplin, tapi kok tetap aja ya anaknya GTM gitu, anaknya tetap aja nggak mau makan. Nah, ini nih yang harus diwaspadai. Masih banyak sekali kemungkinan yang terjadi yang harus dieksplor kalau aturan makannya sudah ditaati dengan konsisten, tapi kok anak tetap tidak mau makan. Saran saya segera konsultasi ke dokter untuk dicari tahu kira-kira kenapa sih penyebabnya. Jangan-jangan lagi-lagi tuh seperti tadi ada kondisi tumbuh gigi mungkin, ada sariawan mungkin, atau ada sakit yang lain. Karena jangankan bayi ya, kita aja orang dewasa kalau lagi sakit rasanya juga males makan. Ya, Gitu sebetulnya. oke, dok. Oke. Kemudian ini